Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada perdagangan mata uang asing pada minggu ini. Secara umum, perkembangan kasus fiskal di Amerika Serikat masih belum menemukan suatu titik temu yang memadai untuk dijadikan sebagai sinyal yang signifikan. Kendati demikian, beberapa perkembangan yang positif terjadi di Uni Eropa sehingga dominasi mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat cenderung untuk menguat beberapa waktu terakhir. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel berikut, di mana pada perdagangan minggu lalu terjadi suatu peningkatan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dari beberapa mata uang major lainnya. Dapat kita lihat sterling, euro maupun Aussie dan juga franc Swiss menunjukkan kinerja yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, dolar AS masih dapat menguat terhadap yen Jepang yang dilatar belakangi oleh terjadinya suatu pergeseran pada perpolitikan di Jepang. Adapun pada minggu ini, sterling masih dapat bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat, demikian juga euro. Sedangkan Aussie nampak mengalami suatu koreksi teknis, namun franc Swiss masih menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan yen Jepang masih berada dalam posisi melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa perkembangan yang cukup penting telah muncul di pasar. Yang pertama adalah bahwa pengumuman dari lembaga pemeringkat kredit S&P yang menyatakan bahwa peringkat kredit Yunani naik dari selective default menjadi B- dengan outlook stabil. Hal ini memberikan suatu sinyal yang cukup baik bagi perkembangan mata uang terutama euro, karena beberapa waktu lalu peringkat kredit Yunani ini mengalami penurunan. Adapun dari Amerika Serikat, terdapat sedikit sinyal positif di mana Presiden Obama menyediakan ataupun bersedia untuk memperlunak sikapnya. Dilaporkan bahwa Presiden Obama bersedia untuk mengurangi target pendapatan pajak sekitar 200 miliar dolar AS dengan cara menaikkan batas pendapatan yang mengalami kenaikan tarif pajak dari 250.000 US dollar ke 250.000 US dollar ke atas menjadi 400.000 US dollar ke atas. Kendati demikian, sikap dari Partai Republik masih belum menunjukkan suatu sinyal yang negatif, di mana pihak Partai Republik masih mengusahakan atau memaksakan keinginannya di dalam rencana anggaran yang sedang dibahas. Adapun dari Jepang dilaporkan bahwa Partai Pro Stimulus ataupun LDP memenangkan pemilu majelis rendah di Jepang. Hal ini meningkatkan suatu ekspektasi bahwa yen Jepang akan mengalami suatu tekanan dengan adanya peningkatan ataupun intensifikasi pada kebijakan stimulus moneter di negara tersebut. Berikutnya adalah kabar yang baru saja sampai, yaitu bahwa Jerman IFO Business Climate dilaporkan naik menjadi 102.4 dari 101.4. Hal ini menunjukkan adanya suatu optimisme pada iklim bisnis di Jerman, apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru. Dampak dari perkembangan fundamental terhadap perdagangan euro dolar dapat kita lihat secara teknikal pada tabel berikut, di mana kisaran 1.3012 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.3297 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Euro dolar masih terpantau berada di dalam pola channeling up, dan sentimen kami terhadap mata uang ini adalah bahwa euro masih dapat sedikit menguat
setelah pada minggu lalu bergerak menguat dengan cukup tajam. Kendati demikian, magnitude dari tekanan euro terhadap dolar diperkirakan akan sedikit melemah dibandingkan dengan perdagangan di minggu lalu. Berikutnya perdagangan pada sterling dolar. Sterling juga memiliki pola channeling up terhadap dolar Amerika Serikat dan memiliki kisaran support kuat pada 1.5968, lalu resistance kuat pada 1.6308. Seperti halnya dengan euro, sterling masih berpotensi untuk bergerak bullish terhadap dolar Amerika Serikat pada minggu ini. Kendati demikian, magnitude daripada tekanan sterling sedikit melemah dibandingkan dengan minggu lalu. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.